Jadi baik, saya ingin bertanya Bapak Julius. Ketika seseorang mengikuti kontes atau pertandingan, orang tersebut tidak mau menerima kekalahan, apa yang Anda tanggapi? Silakan. Jadi menurut saya itu, kalau seseorang yang tidak mengikuti suatu konteks pertandingan atau perlombaan, yang tidak mau menerima kekalahan, itu prinsip saya bukan manusia normal. Logikanya, dia kalau tidak mau menerima kekalahan, dia tidak boleh ikut pertandingan. Atau kontes. Iya, Kontestasi. dia tidak boleh ikut. Karena pertandingan pasti ada kalah dan ada menang. Bila mana terjadi draw, pasti akan diulangi lagi pertandingan itu. Jadi saya mohon kepada orang-orang yang mengikuti pertandingan atau konteks, harus menyadari, harus menerima sikon. Kalau seandainya orang yang tidak menerima sikon, orang itu tidak pantas untuk mengikuti pertandingan. Kenapa saya katakan tidak pantas? Karena manusia itu adalah ego. Itu ego. Ego. Good, very nice. Jadi baik, tadi Bapak menyampaikan bahwa kalau memang di dalam pertandingan itu tidak ada menang dan tidak kalah, berarti draw. Harus ditandingin ulang. Bagaimana dengan Pilpres 2024? Seandainya pilihan suara ulang, Anda menerima atau tidak? Menarik sekali pertanyaan Anda ini. Ini yang membuat saya lebih agresif lagi menanggapinya. Jadi begini, dalam pemilihan berarti konteksnya berpolitik ya. Oh iya dong. Jadi dalam pemilihan kita mau ikut konteks itu, kita harus menerima kenyataan. Dan kita harus tahu membawa diri dalam sikon. Sikon. Mungkin orang elit sudah tahu sikon itu situasi dan kondisi. Dan kita harus selalu menerima kenyataan. Menerima kelebihan orang. Menerima kekurangan kita. Menerima kekurangan orang. Menerima kelebihan kita. Itu harus kita camkan dalam pola pikir kita dulu. Baru kita maju ke sana. Apalagi dalam hal capres, wapres. Itu tidak gampang. Kita harus punya wawasan yang luas. Kalau dengan cara begini, contohnya saya tidak usah omong yang bertele-tele. Pak Anies sama Pak Ganjar, memang itu dalam aturan hak. Tapi kita harus melihat hak kita itu sampai di mana. Kita harus membandingkan. Kalau perbedaan antara 01, 02, 03, perbedaan 0,% atau 0,1, wajar kita punya hak. Karena di situ kita melihat bahwa rakyat pun antusias untuk memilih saya 01 dan 03. Sehingga kita melihat kenapa harus 02 yang lebih sedikit. Oh mungkin ada cara-caranya begini. Jadi itu kita harus paham. Itu cara-cara seperti apa? Nah, cara-cara itu ya seperti yang diajukan oleh pemohon 01 dan 02. Mungkin karena lewat bansos sebagai manusia bisa terjadi. Ya, lewat pejabat-pejabat sebagai manusia itu sudah hukum alam bisa terjadi. Tapi perbedaannya itu jauh. Jauh sekali. Jauh sekali. Itu kita harus paham kalau seorang kita itu adalah orang elit. Jadi begini Pak. Bapak sebagai masyarakat, seperti saya pun masyarakat.
bagaimana Anda menilai ketika Bapak Anies Baswedan berdebat di calon presiden yang kemarin? Itulah yang paling menarik. Tanggapan Bapak? Jadi orang itu melihat, sebenarnya menurut saya, pandangan mata saya, pribadi saya, seorang Julius, botaknya seperti Natalius Pigai. Saya melihat cara berbicara, penampilan, Oke. Anies luar biasa. Anies luar biasa. Anies luar biasa. Cara berbicara, artinya bukan cara berbicara, cara berkalimat. Cuma orang yang punya wawasannya pas, maaf saya batuk, sesuai dengan etika, budaya, ideologi Indonesia itu Pancasila, yang menjatuhkan dia adalah kalimat dia sendiri, yaitu etika dia. Kenapa saya katakan begitu? Waktu itu dia selalu memojokkan Prabowo, dan pertanyaan-pertanyaan dia itu seolah-olah menjerat, mau menjatuhkan Prabowo tentang pembelian pesawat segala macam yang saya tidak mengerti dalam administrasi atau dalam bernegara. Dari segi itu saya menilai, Pak. Saya pribadi saya menilai orang yang selevel Prabowo, yang disegani rakyat Indonesia, umumnya negara Indonesia, dan luar negeri yang disegani, itu saja Pak Anies sudah tidak menghargai secara etika. Apalagi sayang rakyat bodoh, kepala botak, berkulit hitam, bersuku lain. Secara teori psikologis, saya merasa orang ini pasti tidak akan menghormati saya. Ini kan saya dengar berita, artinya dari kuasa hukumnya Pak Anies katanya ingin pemungutan suara ulang. Bagaimana ketika pemungutan suara ulang itu Pak Anies menang? Apa yang Anda tanggapi? Jadi begini, itu kalau menurut saya, seseorang sudah mengikuti satu pertandingan atau kontestasi, dia sudah kalah. Tetap kalah? Bukan, dia sudah kalah, tapi dia tidak mau menerima kenyataan, dan dia mau memberi satu alasan itu terhadap seluruh rakyat Indonesia bahwa sebenarnya dia bisa. Tapi menurut pribadi saya, orang yang banyak alasan atau manusia yang punya banyak alasan berarti manusia yang kurang efisien. Manusia yang tidak menerima kenyataan atau tidak menerima keadaan atau tidak menerima situasi, itu namanya manusia egois. Apakah manusia seperti itu pantas menjadi seorang pemimpin? Pertanyaan saya kepada saudara, apakah manusia seperti itu pantas menjadi seorang pemimpin? Jadi baik, pertanyaan Bapak yang bagus. Malam hari ini saya ingin sampaikan bahwa seorang pemimpin bukanlah kehendak manusia, tapi kehendak Tuhan. Salam dari TV Cendana.